Bismillah, baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita di suratul Baqarah. Kita masuk di surat Baqarah sekarang. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas di Al-Fatihah ya, kupas tajwid kita. Sekarang kita akan baca di suratul Baqarah ayat 1 sampai 5 saja. Ya, kita akan baca dan kupas hukum tajwid yang ada di ayat ini. Kita akan mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ini dimulai dengan huruf muqatta'ah ya, atau fawatihus suwar. Kita akan baca seperti ini. Alif lam mim. Di ayat ini kita akan baca 6 harokat. Yang lamnya 6 harokat, yang mimnya 6 harokat. Yang alifnya itu 1 harokat ya. Kita baca alif. Lam, ini secara hukumnya adalah mad lazim. Mim mad lazim. Namun mad lazim apa? Untuk yang lam, karena ini bertemu dengan tasydid di mim di sini, maka hukumnya adalah mad lazim mutsaqqal harfi. Kalau yang mim itu hukumnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Jadi kalau kita bingung apa sih bedanya mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim kalimi atau harfi. Kalau harfi itu selalu berada di awal kata ya. Di awal kata maksudnya itu di fawatihus suwar, di huruf-huruf seperti ini ya. Seperti shad, alif lam ra, yasin. Itu hukumnya mad lazim harfi karena ada mad lazim kalimi. Kalau mad lazim kalimi itu bukan di ayat-ayat atau huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian bagian kedua kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini ada kata dzalika, dza 2 harakat ya. Kita baca pas di 2 harakat, jangan baca terlalu panjang. Dzalikal kitabu la, itu terlalu panjang. Kita baca panjang 2 harakat. Di sini mad tabi'i, di sini juga mad tabi'i, di sini mad tabi'i, kita baca 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Di sini baca lin ya. Baca panjang atau pendek? Pendek. Di sini dibaca mad arid li sukun. Kita baca panjang. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi. Kecuali kalau kita wakaf di sini. Maka kalau kita wakaf di sini kita baca panjang ya karena dimasuk di mad lin. Maka di sini kita akan baca dzalikal kitabu la raib ya, raib fihi hudal lil muttaqin. Di sini fihi hudal, tanwin ketemu lam. Itu bacaan idgham bila gunnah. Ketika membaca bila gunnah itu teman-teman sekalian jangan ditahan ya, jangan hudal lil enggak. Jadi kita baca sesuai dengan sifat pada huruf lam yaitu tawassut. Hudal lil muttaqin. Kemudian fokus di huruf qaf. Qaf di sini huruf qaf ya, jangan hudal lil muttaqin. Nanti ke kaf bukan qaf lagi. Kemudian ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita wakaf di sini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini alladzina dikata alladzina, di sini ada hukum yaitu idgham syamsiyah ya. Alladzina, dzina 2 harakat. Kemudian yu'minuna 2 harakat lagi. Bil ghaibi lin. Kalau lin itu enggak boleh kita hentakkan ya. Enggak boleh alladzina yu'minuna bil ghaibi. Enggak.
Jadi kita baca lin itu lunak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا gunnah musyaddadah ditahan dulu, nggak usah buru-buru di sini. وَمِمَّا razaqnahum. Di sini qaf qalqalah. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, qalqalah itu pantulannya mengikuti sifat yang ada pada huruf tersebut. Qaf di sini termasuk huruf tebal ya. Maka ketika kita baca ya harus kita tebalkan qafnya, razaqo, bukan razaq ke itu tipis, tapi qa. Wa mimma razaqnahum ya gitu ya. Kemudian razaqnahum yunfiqun. Hum yu. Bacaan idhar syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Matarid disukun ya. Di sini baca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian selanjutnya di ayat keempat وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Di sini ada wa sama seperti alladzi tadi idgham syamsiyah. Alladzina, dzina, 2 harakat lin mat tabi'i. Maka ketika kita baca mat tabi'i 2 harakat, coba kita ayunkan seperti ini. Kalau kita nggak bisa bacanya itu panjang 2 harakat selalu kelebihan terus nih, kita bisa dengan metode diayun. Walladzina yu'minuna bima. Tapi kalau sudah bisa nggak perlu lagi pakai tadi diayun tadi. Itu hanya untuk mempermudah saja ya. Maka di sini walladzina yu'minuna bima. Yu'minuna matabi'i, di sini ada hamzah, jangan dibaca tapi kita baca yu'minuna. Kemudian bima, di sini mad jaiz munfasil. Karena bima dengan unzila itu beda kata ya. Bacanya berapa harakat? 4 atau 5 harokat sama ya. Bima dengong ikhfa. Perhatikan teman-teman, ketika dengung ikhfa seperti ini. Bima ya. Kita dhammahkan dulu kemudian masuk ke dengung an ya. Samar di nunnya itu balik ya. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita baca bima monyong terus nih, nggak boleh ya. Nanti seolah ketika kita baca monyong terus antara hamzah dengan nun dengung ini ada huruf wawu. Nah, ini nggak boleh ya. Meskipun kita enggak kok, saya bacanya enggak saya anggap ada wawu, tetapi secara praktek nanti akan seperti itu. Jadi seperti di sini ada wawunya ya. Bima gitu karena monyong terus. Maka harus dibalikin. Dhammah kemudian sukun. Sukun itu kan berarti bibir, posisi bibir nggak balik. Posisi bibir itu tetap seperti posisi awal, gitu nggak bergerak. Jadi bima unzila ilaika wa ma ini sama ma unzila. Ini mad jaiz munfasil lagi. Ilaika lin ya. Ilaika, nggak boleh ilaika. Ilaika wa ma panjang 4 atau 5 harakat. Unzila min qablik. Nun sukun ketemu qaf. Ini ikhfa. Ikhfa untuk qaf itu dengungnya tebal ya. Min qa jangan min tapi min qablik ya. Wa ma unzila min qablik. Seperti itu. Wabil lamnya nggak boleh bil a. Kalau itu mantul. Kita kan tahu ya huruf qalqalah itu baju di toko. Lam bukan termasuk qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan wabil. Tetapi kita baca
wabil a dua harokat, wabil akhirah, wabil akhirati hum yuqinun. Hum sama kayak ini tadi, hum idhar syafawi, hum yuqinun. Kita lanjut ayat terakhir. Kita akan baca insyaallah bahas per 5 ayat ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, teman-teman sekalian, di sini ada ulaika, meskipun ada wawu di atasnya seperti tanda bulat, ini dianggap tidak ada. Karena apa? Karena wawunya di sini ya, di atasnya itu namanya sifer ya, sifer mustadir, sehingga dia mau dia waqaf atau wasol dianggap tidak ada, anggapannya nggak ada gitu ya. Jadi kita baca ula bukan ula, jadi ula pada ya. Kemudian laika di sini bacaan mad wajib muttasil 4 atau 5 harokat. Alamat tabi'i huda, di sini hudam masuk ke mim, bacaan idgham bi gunnah, sehingga kita baca dengungnya ditahan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ra-nya tebal ya, mir rabbihim, seperti itu. Wa ulaika ini sama seperti yang di sini tadi ya. Di sini enggak dibaca pendek. Kemudian laika mad wajib muttasil. Humul muflihun. Jangan humul mulf ya, tapi humul muflihun. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang kita baca tadi dan kita jelaskan hukum-hukumnya bisa mempermudah teman-teman sekalian untuk belajar membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.